Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, inna lisyaitani lammatan bi ibni Adam, ya, bi ibni Adam. Sesungguhnya di dalam hati anak Adam itu terdapat bisikan setan, lammatan, bisik. Setan itu berbisik-bisik di dalam hati anak Adam. Walil malaki lammatan, dan di dalam hati anak Adam juga ada bisikan malaikat. Jadi ini di hati kita yang kecil itu, hati kita itu cuma sebesar telur burung merpati, bukan hati yang ini lever. Kalau itu alamul mulki wa syahadah, kata Imam Ghazali, hati yang bisa dilihat dengan mata. Kalau sakit diobat ke dokter, namanya sakit lever. Hati yang dimaksud tuh yang ada di dua jari di bawah susu kita ini, puting susu ini, itu namanya latifah robbaniyah, rohaniyah, hati sanubari yang halus, gak bisa dilihat dengan mata, terbuat dari nur yang diletakkan Allah di dalam dada manusia. Dan disitulah Allah letakkan akal, disitulah Allah letakkan iman, disitulah Allah letakkan nafsu. Jadi kalau nafsu bersekutu dengan akal, iman kalah, dia seperti binatang. Nafsunya menang dari akalnya, binatang. Kalau akalnya menang dari nafsunya, dia jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa. Akal bersekutu dengan iman, kalah nafsu, dia orang bertakwa. Tapi kalau nafsunya menang, akalnya ditekan, imannya ditekan. Jangan Bapak pikir orang yang mencuri, korupsi itu tidak ngerti agama. Kalau tasrif, kafaru yakfuru kufra, aslama Islam, wa aslama yuslimu Islam, apal. Ditangkap KPK juga. Itu kalau ditanya sama dia, apa hukumnya korupsi? Haram lah, masa sunatmu akad. Tapi kenapa dia lakukan? Dilakukan oleh Kementerian Agama. Jual beli jabatan di Kementerian Agama yang hampir semuanya sarjana agama, betul nggak? SAG gelarnya. Itu sarjana agama, bukan sarjana alam gaib. SAG. Sekarang masalahnya kenapa mereka korupsi? Bukan karena tidak berilmu, karena nafsunya lebih gede dari imannya, dan akalnya kalah dengan nafsu. Nafsu bilang, embat aja, besok-besok tobat. Ini bukan istrimu, anggap istrimu aja. Ini bisikan setan ini, anggap istrimu aja. Ya tapi nggak boleh, kata malaikat, jangan, haram. Haram itu kan kalau nggak ketahuan orang jadi harum. Itu naik antara bisikan setan dengan bisikan malaikat. Di mana itu? Di hati yang kecil itu. Fa'amma lammatus syaitani fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq. Adalah bisikan setan itu mendorong kepada perbuatan syarr, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Wa takdzibun bil haqqi, dan mendustakan kebenaran. Jangan nyolong, ini hukumnya suap nih, itu dapat jabatan dan nyuap. Masuk hadisnya, orang dia ahli agama kok, ar-rashi wal murtasi finnar. Yang nyuap sama yang disuap masuk neraka. Itu bisikan malaikat. Nanti kalau kamu udah dapat, kamu sedekah, bagi-bagi. Kalau kamu miskin kan kamu nggak bisa sedekah. Ini setan. Nanti ambil aja. Habis itu kau taubat sama Allah. Mainkan aja. Ini memang perang, tapi kan ini haram. Haram. Sekarang cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Ini bisikan setan. Takdzibun bil haqqi, mendustakan kebenaran.
mengajak kepada perbuatan jahat. Wa amma adapun lamatul malak, bisikan malaikat, fa'iadun bil khairi, menyerukan untuk menjalankan kebenaran, wa tasdiqun bil haqqi, dan membenarkan yang hak. Yang hak itu al-haqqu min rabbik, yang hak itu hanya dari Allah. Selain dari Allah ya bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi kebanyakan salah. Kalau bertentangan kemauan Allah dengan kemauan makhluk, mesti didulukan kemauan Allah, meskipun akal kita nggak nerima. Ya, kalau kita nanti ini nggak terima duit ini, kan kita jadi miskin. Kalau miskin gimana kita nanti hidup sengsara? Buang aja itu. Tidak ada orang sengsara karena miskin. Orang miskin masih bisa tidur nyenyak kok. Betul? Ada orang kaya di Medan punya bus terbanyak di Indonesia. Busnya sempat pernah 1000 busnya. Kaya raya. Satu hari dia bus-busnya itu masuk pagi, subuh-subuh udah masuk tuh dari Jawa, dari Jambi, di mana-mana. Dia udah nggak bisa tidur, itu udah satu malaman nggak bisa tidur. Tiba-tiba dia lihat kenek bus itu pakai celana pendek, nggak pakai baju. Habis nyuci busnya itu baru sampai kan dicuci tuh. Habis dicuci kan tentu dia juga capek juga kan, 3 hari 2 hari dari Jawa. Dia duduk di bangku paling belakang pakai celana pendek, badannya masih basah-basah. Itu kenek itu tertidur di bangku paling belakang di dekat pintu. Orang kaya ini lihat, nangis terseduh-seduh dia. Ya Allah, orang kayak gini bisa tidur nyenyak. Saya dari tadi malam kelimpungan nggak bisa tidur, minum pil tidur pun nggak tidur. Karena dipikir kebahagiaan itu pada kekayaan, terus kalau miskin itu pasti melarat, pasti hidupnya sengsara. Tidak. Nabi Isa miskin, rumah nggak punya, istri nggak punya, bantal nggak punya. Kalau mau tidur, bentak selimutnya dibentangkan, bantalnya tangan. Kalau mau makan, minumnya pakai tangan, gelasnya tangan. Kalau mau makan pakai tangan. Manusia paling miskin di dunia itu Nabi Isa. Nabi yang paling miskin di dunia itu Nabi Isa. Nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman. Nabi yang paling miskin Nabi Isa. Lebih miskin dari Hamdan ATT. Yang Hamdan ATT itu merasa miskin. Dia tidak miskin. Aku merasa orang termiskin di dunia. Merasa miskin. Dia tidak miskin, punya rumah, punya mobil di dalam gubuk bambu. Masih punya gubuk. Nabi Isa nggak punya gubuk. Adakah orang miskin sengsara? Tidak. Banyak orang miskin bahagia. Betul. Malah orang kaya sengsara banyak. Udah dinyanyikan sama Ida Laila itu awal tahun 80-an dulu, tahun 70-an akhir. Ketika miskin hidup bahagia. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Seneng. Makan sepiring berdua, tidur setikar bersama. Betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Betul. Demi cinta aku pun rela. Bahagia dia.
sepiring berdua, ya enggak? Stiker bersama bodol lagi. Mau pulang kampung, rumah kontrakannya cuman bambu, lantainya tanah, ditutup aja dari kunci, grek. Tetangganya nanya, mana mas? Pulang kampung. Berapa lama? Lebaran 3 minggu. Loh, kok rumahnya nggak dikunci? Lah, maling juga masuk, kecewa. Cuman ada piring plastik satu, tikar bodol satu. Mau ambil lah. Bahagia, betul nggak? Begitu dia berubah nasib, ikut jadi tim sukses, langsung kaya raya, ya Allah, duit banyak, beli rumah mewah, istrinya dikasih emas, setengah kilo dipakai semua di leher, sampai melet. Dulu pergi kemana-mana pintu ditutup. Sekarang emas dimasukkan ke kotak, kotaknya dikunci, kotaknya masukkan di dalam laci, lemari, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam pagar, pagarnya dikunci. Kebakaran mati hangus. Dulu waktu miskin ada masalah, begitu kaya ya Allah. Udah pakai anjing, pakai satpam lagi. Satpamnya suruh ketuk lonceng, teng jam 1, teng teng jam 2, teng 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 jam 3. Tidur? Enggak. Satu habis satpamnya ketuk, ting ting, keluar dia. Sini. Ada apa bos? Jam berapa sekarang? Jam 2 bos. Gondolmu. Sekarang jam 3 tau. Oh rupanya satpamnya tidur, dia nunggu lonceng. Dan dibilang orang kaya hidup bahagia. Begitu jadi tim sukses, kaya raya, rumah besar, jadi direktur. Waktu miskin bikin keripik singkong, dijual di SD Impres. Suaminya Sabtu Minggu di rumah bantuin istrinya masak keripik singkong, istrinya keringetan dilap pakai gombal, mana bisa beli tisu, miskin. Gombal. Kata suaminya, sabar ya sayang, kita lagi miskin. Ntar kalau kaya kita hidup bahagia. Si istri nungsep di ketek suaminya. Saya sabar mas, bahagianya hidup. Begitu kaya Sabtu Minggu nggak pernah pulang. Istrinya telepon, kering dilihat sama suaminya. Oh Kopassus. Istri ditulisin Kopassus. Gak diangkat sampai 7 kali, akhirnya diangkat. Ada apa sih? Mas, dulu Sabtu Minggu kita bareng-bareng bikin keripik singkong, itu kan masih miskin. Sekarang kan masmu udah jadi direktur. Ya kan Sabtu Minggu nggak pernah pulang, kenapa sih mas? Turne bu, turne. Oh ya wes lah kalau gitu turnenya hati-hati ya mas. Matiin. Selingkuhannya nanya, mas turne itu apa sih? Turu kono, turu kene. Apa? Istrinya nyanyi, tiada ku sangka, tiada ku duga, berubah cinta setelah kau kaya. Betapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau hianati. Idah yang itu tahun 70-an akhir. Oh kebahagiaan tidak diletakkan pada harta, tapi bisikan setan. Nah itulah kalau miskin nanti anakmu sengsara, kalau kau mati istrimu melarat. Pembohong semua itu, rezeki Allah yang ngatur, betul? Lu kalau saya nggak kerja keras, nggak dapat duit banyak, nggak kaya, mana bisa hidup bahagia? Mana bisa makan kalau nggak kerja? Pembohong. Berapa juta orang nggak kerja makan? Mana ada? Siapa? Oh, orang penjara. 10 tahun nggak pernah kerja makan, enggak. Betul nggak? Keluar dari penjara istrinya gemuk. Loh, kau kok gemuk? Alhamdulillah mas, 5 tahun ini nggak ada yang nabokin saya. Karena kita pikir hidup sengsara itu karena miskin, hidup sengsara itu karena yakin sama Allah nggak ada. Dianggapnya Allah salah ngirim takdir sama dia. Paham?
Allah tahulah kenapa ada orang yang dimiskinkan Allah sampai mati. Karena Allah tahu dia kalau kaya dia jadi jahat. Dulu zaman Nabi Musa begitu, Qarun miskin kiri, kemana-mana Nabi Musa ngaji. Orang sepupu Nabi Musa ikut ngaji di depan. Lama-lama doa lah Nabi supaya saya kaya. Karena Nabi Musa miskin juga. Kalau saya kaya nanti semua biaya pengajian saya bayar. Tenang, aman. Nabi Musa nggak mau doa, udah tahu ini kalau kaya jahat, nggak bakat jadi orang kaya. Nabi Musa nggak mau, didesak terus. Akhirnya Nabi Musa doa, ya Allah, kayakanlah Qarun. Kaya, udah kaya, jangankan ngaji. Nabi Musa difitnah sama dia. Akhirnya ditenggelamkan dalam tanah, sama harta-hartanya, sama dirinya. Sampai sekarang kalau kita gali sumur, dapat emas dalam tanah disebut dapat harta. Kayanya. Ada orang yang memang nggak bakat jadi orang kaya. Jadi kalau kita, ya Allah, udah 30 tahun kok miskin terus ya. Jangan putus asa. Katakan, ya Allah, memang mungkin aku nggak bakat jadi orang kaya. Kalau aku jadi orang kaya nanti aku nginep di KPK. Paham? Gitu. Tapi kalau dasar memang sudah takdir kaya, ya Allah, apapun dibuatnya berhasil aja, kaya aja. Harta itu kalau udah mau datang, ya Allah. Ada tukang jual pisang, masuk kampung, keluar kampung pakai sepeda palang itu yang zaman tahun 60 50-an dulu. Masuk kampung berkarat udah sepedanya. Jual pisang, cukup makan aja susah. Dasar memang mau jadi orang kaya. Satu hari dia pulang jual pisang, cepet-cepet mau pulang ke rumah mau makan, tiba-tiba ada mobil Mercy ngebut ditabrak, pecah, sepedanya patah dua, dia terbang, patah kakinya, bawa ke rumah sakit. Rupanya yang nabrak anak menteri. Malu ketahuan di koran. Langsung bapaknya datang, udah Pak, Bapak damai aja Pak, beres, nanti insya Allah kita bereskan. Dia pun nggak mau ribut-ribut, ya sudahlah, saya damai nggak apa-apa. Masuk rumah sakit, sebulan kemudian keluar, ya Allah, punya mobil, dibeliin mobil pickup. Kalau beli pisang ke kampung-kampung nggak usah naik sepeda lagi Pak, naik mobil. Dikasih rumah aman, dah. Ditanya, kok bisa kaya kamu? Ditabrak. Memang mau kaya. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallahi falyahmadillah. Barang siapa yang terbisik di hatinya kebaikan dan disuruh mematuhi kebenaran, terus hendaklah dia mengatakan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, malaikat masih mau membisiki kebaikan kepada saya. Kata Imam Ghazali, di tubuh kita ini ada 70 malaikat. Setiap hari jaga kita. Berapa? 70 malaikat yang jaga kita. Lain kiraman katibin lain. Malaikat yang jaga kita orang Islam 70. Kalau kita mau berbuat jahat, 70 malaikat membisiki, jangan sampai keringetan itu. Masih sampai keringetan. Jangankan manusia beriman, kucing aja, kucing itu kalau nyolong tahu dia salah. Mana ada kucing nyolong ikan di atas meja santai, cekik, ambil, pergi. Mesti kalau mau nyolong dia lihat. Gak ada orang, kabur, betul nggak? Kucing aja tahu kalau nyolong itu salah. Masa ketua partai Islam nggak tahu? Waman wajadal ukhra, barang siapa yang mendapat bisikan yang terakhir, yang kedua yang jahat, falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya pernah bersama seorang dokter ahli paru-paru yang kaya raya. Dia bawa, saya masih kuliah, dia bawa saya naik mobilnya. Bisa setir? Nggak bisa, saya bilang. Saya males nyetir-nyetir gitu, sampai sekarang. Dia bawa. Tiba-tiba di lampu merah, entah apa yang dilihatnya. Apa dia bilang? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, katanya. Berulang-ulang dia baca itu. Kemudian jalan lagi. Kenapa Pak Cik? Saya bilang, enggak apa-apa nak. Rupanya dia baca hadis ini.
Ketika hatinya membisikkan sesuatu yang jahat, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu kan kita nggak bisa lihat. Jangan mimpi mau perang lawan setan, pasti kalah kita. Oh dia nggak kelihatan, kita kelihatan sama dia. Satu-satunya jalan kata Imam Ghazali untuk mengalahkan setan adalah berlindung di bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat setan, Allah bisa mengalahkan setan, kita nggak bisa. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan setan? Masuklah ke dalam bentengnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, selesai. Kemudian begini, harus kita tanamkan dalam jiwa kita bahwasannya yang halal itulah yang paling enak dan paling indah. Adapun yang haram itu pasti busuk. Sekarang makanan, ternyata makanan yang halal dan thayyib itu haram. Betul? Makanan yang halal lagi bagus itu haram. Mangga, pisang, apalagi jambu, harum. Rambutan, harum. Makanan yang makruh, jengkol, peti, bau, betul nggak? Makanan yang haram, busuk, bau busuk.